Terima kasih Bro Heri untuk lagu pembuka sekaligus lagu menghantar untuk sharing firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pastor Wilson Pribadi dengan tema menjadi berkat dalam kehidupan. Bagi Pastor Wilson Pribadi diberikan waktu 30 menit. Setelah itu diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Bro Ensis untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Wilson, dan waktu kesempatannya kami berikan kepada Pastor Wilson Pribadi. Silakan Pastor. Shalom rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu semua, bro sis dan dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan untuk pertemuan kembali. Kita semuanya di dalam syukuran, seperti pujian dikatakan, we are living in His overflow. Puji Tuhan, itulah yang perlu kita senantiasa rasakan, kebaikan dan kelimpahan di dalam Tuhan. Baik teman-teman, biarlah kita mulai sharing dengan ini, tema yang seperti apa yang sudah menjadi guliran di dalam CCM. Ini hari ingin men-sharingkan menjadi berkat dalam kehidupan. Fokus poinnya pertama adalah berkat yang dimaksud di dalam Alkitab, ya kan? Ini yang penting sekali, dan saya kira ini topik yang selalu menjadi satu tujuan maupun keinginan bahwa di dalam Tuhan inilah akhirnya menuju kepada apa yang diraih dari kepercayaan kepada Tuhan itu, berkat yang bagaimana yang akan kita terima. Ini lumrah dan ini pun juga satu dasar pertanyaan yang sungguh sangat penting bagi kehidupan kita semua. Yang kedua, apa sih sebetulnya itu berkat, dan kita perlu meninjau lebih lanjut yaitu sumbernya itu sendiri. Karena itu semuanya adalah telaah yang perlu kita benar-benar menjadi satu dasar yang baik untuk kita tindak lanjutin di dalam tengah-tengah hidup kita. Dan ketiga, sesungguhnya bagaimana kalau kita sudah mengetahui soal hal berkat di dalam Tuhan dan secara alkitabiah yang disuarakan dan disampaikan, untuk bagaimana kita bisa menjadi berkat di dalam Tuhan itu. Mari pertama kali kita perlu renungkan di dalam Alkitab itu, sebutan berkat muncul dalam Kejadian 1 ayat 22 yang mengatakan begini, Allah memberkati semuanya itu. Dan firman-Nya mengatakan, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi disinilah kontekstualnya, disinilah yang perlu kita bisa simak dan tahu maknai, bahwa sewaktu Allah mengucapkan berkatnya itu, maknanya adalah berkembang biak. Maknanya adalah bertambah banyak dalam segala hal. Dan in English word, maybe we can simplify it, lebih ringkasnya adalah be fruitful and multiply. Inilah New King James yang mengatakan ini. Nah, beranjak dari sini kita tahu apa yang Tuhan rencanakan ini. Ayat selanjutnya dalam Kejadian 12, mulailah Tuhan berfirman kepada Abraham, karena itu tadi itu berkembang biaklah itu adalah pada awalnya masa penciptaan Tuhan. Setelah itu kita tahu kronologisnya, manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetapi itu pun tidak menyurutkan maksud Tuhan yang baik untuk ciptaannya, yaitu manusia yang akhirnya ditujukan kepada Abraham yang berfirman, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dengan semua, membuat namamu itu termasyur dan menjadi berkat. Ini semua adalah firman Tuhan yang lengkap, yang diucapkan dan dipesankan, dan menjadi janji yang baik kepada Abraham itu sendiri. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkatnya.
Di sini konteksnya ini, skopnya ini bukan lagi hanya sekedar lingkup di mana Abraham dengan keluarganya yang disuruh pergi ke satu negeri yang lain, tetapi konteksnya adalah seluruh kaum yang ada di bumi ini akan menjadi berkat gara-gara janjinya Tuhan kepada Abraham ini, yang akan menjadi bangsa yang besar, nama yang termasyur, dan memberkati orang, bahkan orang yang orang yang memberkatinya itu akan menerima berkat. Jadi yang mengutuknya akan menerima kutuk. Wow, that is between life and death. Ini adalah masalah soal hidup dan mati yang dicanangkan, yang betul-betul disuarakan Tuhan kepada Abraham itu. Nah, untuk ketahui, Bro and Sis, ayat selanjutnya di dalam ayat 7 dikatakan, ketika Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham, ditegaskan lagi, aku akan memberikan negeri ini, negeri yang dijanjikan yang tadi disuarakan itu, kepada keturunanmu. Seolah-olah ini ada satu jeda waktu, satu proses, satu hal yang rancangan Tuhan sudah Tuhan siapkan dengan begitu baik. Dan inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 16 yang dikatakan kepada Abraham, diucapkan segala janjinya itu menyangkut kepada keturunannya itu, tidak dikatakan keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang saja, yaitu kepada keturunan, yaitu Kristus. Puji Tuhan, luar biasa. Dari sini kita tahu maksud Tuhan. Sewaktu Tuhan mengucapkan kepada Abraham menjadi berkat, yang mengutuk akan terkutuk, ternyata itulah yang dimaksud Sang Kristus yang ditujukan dan dibawakan ke satu negeri yang dimaksud tidak lain adalah negeri perjanjian, yaitu perjanjian yang banyak susu dan madunya dan segalanya sudah tersedia di dalam Ibrani 4. Kalau nanti mungkin sharing ini sudah pernah disampaikan. Inilah tanah perjanjian, tempat perhentian yang Tuhan janjikan, rest in Christ, yang semuanya ini sudah Tuhan lengkapi semuanya. Maka itu Galatia 14 yang dikatakan itu yang lebih awalnya, Yesus Kristus telah membuat semuanya itu. Supaya apa? Di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita memperoleh roh yang telah dijanjikan itu. Oleh karena kematian kita yang di dalam pelanggaran dosa kita diperolehkan roh yang kekal oleh karena Tuhan Yesus. Oleh karena di dalam Dia ini berkat Abraham menyampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi banyak orang kalau berpikir bahwa akulah bagian dari keturunan Abraham, yes, of course it's correct. Tetapi yang lebih tepatnya lagi, melalui Kristus inilah yang ditujukan keturunannya itu, yang dimaksudkan tidak lain yaitu Kristus inilah yang membuatnya semuanya ini ada di dalam Kristus yang menerima berkat yang dijanjikan itu. Biarlah ini lebih jelas supaya kita tahu alur dari apa yang maksud Tuhan ini semua yang sudah disampaikan dan yang sudah digariskan semua untuk kita ketahui semua. Ayat yang sebelumnya pun juga mengatakan, ingat teman-teman, Allah memberkati, berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, kuasailah ikan-ikan di laut, burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Ini ayat terkenal di dalam masa-masa penciptaan Allah, di dalam alam semesta ini, dengan segala original intention-nya yang begitu luar biasa kepada manusia, supaya bertambah banyak dan menaklukkan, menguasai. Inilah menjadi ayat yang sangat favorite. Dominion all over the earth. Supaya kita menguasainya dengan inilah, kita dengan bergairah, dengan semua intensitas yang baik ini untuk kita bekerja, untuk menguasai apa segalanya yang ada di bumi. Karena ayat ini, karena instruksi Tuhan ini, yang begitu luar biasa, supaya kita memiliki power untuk memperolehnya semua ini. Bapak, Ibu, teman-teman, bro and sis, mari kita renungkan baik-baik. Biarlah kita teliti lebih baik
sejalan dengan semuanya yang telah dinyatakan tadi itu, tidak lain adalah di dalam Kristus. Namun apakah semasa penciptaannya itu, yang Adam dan Hawa diciptakan kemudiannya itu, dan yang belum jatuh dalam dosa, yang diungkapkan janjinya itu, ternyata terungkap di dalam Roma 5, yang semuanya kita ketahui setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, dikatakan oleh dosa satu orang inilah maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam inilah yang menurunkan segala dosanya ini kepada seluruh umat manusia ini. Tetapi lebih benar lagi mereka ini adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, yaitu Sang Kristus yang telah melimpahkan segala kasih karunia-Nya itu, anugerahkan kebenaran. Dan kita semua ini, mereka ini adalah kita-kita ini akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Peralihan ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, yang dulunya adalah seolah-olah kitalah diperintahkan untuk beranak cucu, menguasai, menaklukkan, tetapi setelah oleh karena kegagalan manusia ini, di dalam selanjutnya, di dalam kasih karunia-Nya Tuhan inilah, yang kita menerima limpah kasih karunia-Nya ini, kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Bukan lagi kita sendiri, bukan lagi kita saja, bukan lagi kita yang melakukan ini, tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan yang melimpahkan segala kasih karunia-Nya ini. Makanya dari situlah kita perlu merenungkan bahwa posisi manusia yang sebenarnya di hadapan Tuhan, seperti apa Yesaya mengatakan, bagaikan secarik kain yang kotor, yang semuanya ini di dalam kesalehannya. Kotornya itu di dalam kesalehannya, bukan di dalam kejahatannya. Di dalam kesalehannya itu pun di hadapan Tuhan itu adalah bagaikan kain yang kotor. Maka itu kita perlu renungkan, teman-teman. Beranjak dari situ Roma 3 yang berulang, saya sering katakan manusia ini tidak ada yang baik, tidak ada yang mencari Tuhan, tidak, bahkan manusia itu menyeleweng. Semua perkataan yang sungguh tidak senonoh itu tertulis semua dengan jelas di hadapan Tuhan. Kita ini sungguh tidak layak sama sekali. Maka itu seperti coba kita mensimak. Matius 22 ini adalah satu ungkapan ringkasan dari hukumnya dari perjanjian lama, hukum Taurat yang terungkap. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu semua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ungkapan dari jawaban Tuhan Yesus ini, seringkali kita memaknai inilah hal yang perlu kita lakukan. Inilah hal yang perlu kita dedikasikan, hidup di dalam segenap hati, di dalam segenap pikiran. Tetapi renungkan baik-baik. Karena banyak firman Tuhan yang tertulisnya begitu, tetapi di balik itulah memiliki makna yang sungguh kita perlu ketahui. Yaitu tidak lain, ini adalah jawaban Yesus atas apa? Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Kita tahu apa kejadiannya, semua ahli Taurat masih bertanya-tanya, meragukan, bahkan mencemooh, bahkan sampai akhirnya menolaknya, menghukumnya di atas kayu salib itu. Dengan itu pun mereka ingin mencobai sejauh mana Tuhan Yesus ini, apakah betul Tuhan, apakah tahu, apakah semuanya ini. Dan inilah mengandung pertanyaan mencobai dia. Padahal ini semua tidak lain, kita tahu inilah intisari dari hukum Taurat yang akhirnya tidak ada satu orang pun dapat meloloskan diri untuk di dalam segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi untuk mengasihinya. Itulah alur dari semua hal yang perlu kita ketahui. Ini merupakan bukan satu ketentuan atau penekanan ajaran Kristus yang untuk kita sampaikan. Karena kegagalan manusia, tidak ada satu orang pun yang akhirnya bisa melakukan ini.
Ini semua adalah hanya jawaban Tuhan Yesus oleh karena desakan, oleh karena ingin mencobai oleh ahli Taurat, orang Farisi kepada Tuhan Yesus itu. Nah, dari situlah kita tahu betapa indahnya sewaktu kita tidak mampu. Di dalam Kristus itulah sesuai dengan janji Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dengan semuanya itu. Kita masuk ke dalam era yang baru, dalam perjanjian baru, yaitu memberikan perintah barunya di dalam Yohanes 13, supaya kita ini bisa saling mengasihi seperti apa? Aku telah mengasihi kamu terlebih dahulu. Oleh karena kasih Tuhan yang terlebih dahulu inilah yang membuatnya kita ini bisa saling mengasihi dan harus saling mengasihi pula. Betapa indahnya peralihan, perubahan ini yang perlu kita maknai. Tuhan mengetahuinya supaya manusia tidak bisa untuk berjalan seperti apa adanya, seperti apa keberadaan yang harus dilakukan itu. Yang seperti lain contoh lagi, Tuhan Yesus memperagakan satu hal yang baik. Yohanes 13 kita tahu sewaktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini, inilah saat-saat terakhir sebelum menjalankan dengan misi terakhirnya di atas kayu salib itu mengatakan, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi akan mengerti kelak. Yaitu apa? Menjawab Tuhan Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Renungkan baik-baik, bro and sis. Ini kejadian semua tahu sewaktu Tuhan Yesus ingin membasuh kaki murid-muridnya, Petrus sang yang sangat spontaneous langsung untuk menolaknya. No, jangan Tuhan. Inilah sikap manusiawi, inilah sikap humanis, inilah sikap agamawinya yang naturalnya akan muncul sebagai Tuhan, sebagai yang kita hormati. Bagaimana dia bisa mencuci kakiku, bagian yang terkotor di dalam tubuh manusia ini? Itulah reaksi Petrus yang mengatakan. Tetapi jawaban Tuhan Yesus sangat mencengangkan. Mengatakannya gini, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian di dalam aku. Wow, puji Tuhan. Kita bisa bayangkan, sewaktu kita dalam hidup di dalam kitabnya sehari-hari, ada sang pemimpin, bos, pemilik, dan sebagainya. Dia sendiri yang mau dengan segala tindakannya yang di dalam cara yang tidak layak, karena dengan semua merendahkan diri yang sampai begitu untuk membasuh kakinya seorang karyawannya. Wow, perasaan kita akan bagaimana? Di sini mencerminkan, teman-teman, semua kejadian ini kita tahu setelah Petrus tahu gitu, kalau tidak demikian tidak dapat bagian di dalam Kristus. Wah, kalau gitu ya kepala tangan saya sekalian juga dibersihkan. Tuhan bilang itu semua sudah bersih, tetapi kaki inilah yang perlu dibersihkan. Artinya di dalam pikirannya, di dalam tangannya, inilah mindset yang oleh firman Tuhan sudah dibasuh bersih, sudah direnew, sudah diperbarui. Itu pun dengan kaki yang melambangkan apa? Keberadaan action kita kemanapun kita berada, kita yang akan kita perbuat, kita yang akan kita lakukan dengan kaki, gimana? Itu pun keterlibatan Tuhan. Sangat Tuhan tekankan. Dikatakan kalau engkau tidak, English-nya mengatakan gini, if you not allow me to do that, you will not be part of my life. Itulah begitu tegasnya Tuhan mengatakan di dalam seluruh keberadaan manusia tidak ada yang tersisa. Baik mindset, kita punya alam pikiran di dalam kepala, tangan, bahkan kaki ini pun. Karena suka-suka kita manusia dengan segala intensitas, maksudnya mungkin baik, tetapi Tuhan ingin keterlibatannya di dalam segala keberadaan manusia ini sampai ke kaki pun yang melambangkan kepergian kemanapun, yang bertindak maupun juga melakukan hal apa-apa. Tuhan pun ingin membasuh terlebih dahulu. Tuhan pun ingin membersihkan semua. Tuhan pun ingin berperan di dalam segala action yang manusia akan lakukan. Karena kalau tidak, dikatakan kita tidak akan memiliki kehidupannya. Ini satu ayat yang telak sekali untuk kita renungkan. Jadi kita di dalam Tuhan
tanpa syarat, unconditional love yang Tuhan nyatakan tercermin sungguh di dalam ayat ini. Bukan lagi kebolehan kita, bukan lagi apapun, tetapi keterlibatan Tuhan di dalam segala hal itu. Seperti tadi dikatakan, bukan kita dengan segenap hati bisa mengasihi. Mengasihi itu kalau bahasa aslinya itu agape, tidak ada satu orang pun, hanya Kristus yang sanggup memberikan agape ini dengan segenap hati, segenap jiwa. Terlebih dahulu menjadi perintah barunya itulah, barulah kita bisa saling mengasihi. Oleh karena dengan semua ini intention Allah di dalam hidup kita ini tercermin satu demi satu yang sungguh kita maknai dan sungguh kita rasakan kebaikannya Tuhan. Maka kita sering perlu renungkan ini dengan baik. Bukan kita ingin menunjukkan kita melakukan ini itu supaya kita berkenan dia. Tidak, Tuhan sudah berkenan, sangat berkenan di hadapan kita. Justru Dialah yang ingin untuk terlibat di dalam segala aspek hidup kita ini untuk meraih the ultimate purpose, yaitu berkat yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Brusis, biarlah kita ini semua merenungkan dengan baik. Efesus 1 ayat 3, kalau kita udah tahu, begitulah posisi Tuhan di dalam tengah-tengah hidup kita. Mari kita renungkan Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Kristus, sekali lagi telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Kita ini sudah dalam posisi dalam Kristus, yang Kristus inilah yang menciptakan segalanya ini, termasuk surga itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan demikian? Kenapa dikatakan dengan segala berkat rohani? Karena rohlah yang memberi hidup. Kita daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Ini menjadi dasar, titik tolak, titik perubahan, titik peralihan yang perlu kita maknai dengan baik. Saya sering mengulang dengan hal ini supaya kita tahu bagaimana untuk betul-betul deep into His Word. Supaya kita betul-betul memaknai benar-benar di dalam firman yang Tuhan inginkan kita camkan di dalam tengah-tengah hidup kita. Bahkan Yohanes 4 semua ini pun juga kita tahu Allah itu roh. Tuhan adalah roh. 2 Korintus pun juga mengatakan demikian. Allah Tuhan itu semua adalah satu roh, satu pribadi, tidak ada yang lain. Nah, inilah semua yang mengatakan barang siapa menyembah Dia, bukan boleh atau tidak boleh, bro and sis. Di sini dikatakan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. The entire understanding, seluruh pemahaman yang perlu kita telusuri semuanya ini tidak lain dimaknai di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi secara jasmani, bukan lagi secara flesh yang kita inginkan, tapi sungguh inilah semua dia mendasari inilah Efesus 1 yang ayat 3 tadi dikatakan. Maka itu kita semua sudah menerima apa? Yang terutama berkat rohaninya. Matius 6 ayat 33 mengatakan kalau kita sudah memiliki itu, kerajaan dan kebenarannya, yang lainnya itu ditambah-tambahkan. That is, tidak ada satu standar yang baku, tetapi ditambahkan bagi kita semua yang hidupnya secara jasmani, secara daging, berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang kaya, ada yang kurang, ada yang tinggi, ada yang... Itulah semua tambahan-tambahan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi bicara soal rohani, semuanya is confirmed, is guaranteed. Apa itu? Tidak ada yang antara lain adalah yang percaya ini telah dianugerahkan hidup yang kekal. Tidak ada tawaran lagi, tidak ada conditional apa. Bagi yang percaya inilah, yang bagi yang sadar, bagi yang mengerti, bagi yang mau menerima, setelah dianugerahkan hidup kekal. Yohanes 6, Yohanes 5 ini mengatakan keselamatan itu telah terjadi, diberikan kepada Sakeus, yaitu sang pemungut cukai itu yang dianggap oleh lingkungannya itu adalah orang yang sangat-sangat berdosa. Telah dibangkitkan pun juga dari apa? Pelanggaran kita semua dari dulu yang kita masih manusia yang berdosa, yang sekarang ada di dalam Kristus, kita telah dibangkitkan, dianugerahkan roh. Kolose 3 bahkan dikatakan kita ini semua apa? Sudah mati dan kita hidup
di dalam persembunyian di dalam Kristus. Maka itu kita mencari perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Dan telah dikuduskan untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan satu kali untuk selama-lamanya, bukan untuk kebaikan kita, tetapi dikuduskan oleh karena Sang Kristus itu, dan telah datang dalam kuasa dan kemuliaannya. Ini sangat-sangat ditekankan di dalam Matius 16, Markus 13, Lukas 21 dengan tanda-tanda apa? Yerusalem dikepung, yang sang penajis itu berdiri di atas bait suci, dan semuanya inilah generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ini semua menandakan dengan timeline yang jelas kedatangannya itu sudah di dalam kuasa dan kemuliaannya. Kita ini telah dibangkitkan dalam kemuliaannya, pun juga di dalam 1 Korintus 15 dikatakan kalau kita ini ditaburkan di dalam kehinaan, kita ini dibangkitkan dalam kemuliaan. Luar biasa. Those two sentence itu dalam present tense. That happen at the same time. Bukannya satu after one after another. Tidak. That happen at the same time. Semuanya itu. Di ayat lain mengatakan ayat 44. Kita ini ada ditabur dalam alamiah. Kita pun dibangkitkan dalam rohania. Ini semua adalah hal-hal yang telah kita terima semua. Telah diberi kemuliaannya. Yohanes 17. Yaitu doa Tuhan Yesus pada masa-masa terakhirnya. Sewaktu doa dengan seluruh pasal itu. Yang akhirnya mengatakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan dari Sang Bapa yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak dikuasai dosa lagi. Roma 6 ayat 14. Itu pun juga menjadi bagian dari berkat rohani yang telah kita terima, telah datang dan di dalam kerajaannya Matius 12, maupun juga dengan Matius 10 yang mengatakan sebelum mengunjungi seluruh kota Israel, aku telah datang sebagai anak manusia, sebagai raja itu, dan kerajaannya itu ada di tengah-tengah kamu semua. Markus 9 ayat 1. Kita di dalam perhentiannya. Inilah Ibrani yang mengacu dengan semua perjanjian lama, karena negeri yang dijanjikan itulah menjadi tempat perhentian, tempat di mana madu dan susu itu sudah disediakan bagi Tuhan. Nah, inilah kita rest in Christ, rest di dalam perhentiannya Dia. Sedemikian rupa sehingga kita sudah tidak mengerjakan apa-apa lagi dalam arti rohani, dalam konteks rohani, karena Dialah yang sudah mengerjakannya semua, yang sudah Dia berkarya. Ibrani 4 ayat 10, Filipi 2 ayat 13, Dialah dengan kehendaknya dan kemauannya itu untuk mengerjakan di dalam diri kita. Bukan kita yang mengerjakannya lagi. Semuanya tentang Dia ini telah digenapi. Lukas 24 pun mengatakan demikian. Karena segala di dalam kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, tentang Kristus, Sang Mesias itu yang ditunggu-tunggu, yang senantiasa dinubuatkan, sudah digenapi. Ayat demi ayat ini biarlah mencerahkan betapa luar biasa di dalam Kristus ini yang sudah memberikan berkat di tengah-tengah hidup kita. Lalu selanjutnya kalau kita sudah memperoleh semua ini, bagaimana langkah selanjutnya ini kita akan menjadi berkat itu sendiri juga, yaitu be fruitful and multiply. Ayat Matius 13 mengatakan, biarlah kita ini firman-Nya ini ditabur dalam tanah yang baik. Kita bagaikan tanah yang subur dengan sikap yang terbuka, dengan renewing mindset. Kita selalu menjadi satu tanah yang subur yang baik, yang bagaikan apa? Mendengar firman Kristus dan yang mengerti. Dan karena itulah ia berbuah. Bukan perbuatan terlebih dahulu. Tetapi mindset is at the first place. Yaitu pada yang paling utama. Yang perlu kita betul-betul camkan yang baik. Memeliharakan dengan baik. Inilah yang dikatakan sewaktu kita mengerti makna dari situ semua. Kita inilah berbuah. Berbuah bukan diri kita. Karena kita ini hanya as a vessel. Kita ini hanya sarana. Kita ini hanya menjadi tanah yang subur. Tetapi yang bertumbuh 100 kali, 60, 30. Tidak lain itu benih yang ditanamkan di dalam tanah itu. Tidak lain, that is talking about Christ.
Again, benih yang dimaksud adalah firman Kristus yang kita dengar dan mengerti. Firman-Nya inilah yang bertumbuh menjadi besar. Dari benih menjadi pohon yang begitu besar, ratusan ribuan kali yang terjadi. Yohanes 15 pun mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya kan? Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Wow. Bro and sis, camkan baik-baik. Kita hanya di dalam dia. Kita baru bisa berbuah banyak. Artinya kalau kita ada di dalam dia, there is no longer me. Kita seantero di dalam semua pandangan hidup kita. Kita lihat yang hanya kepada dia. Itulah di mana dengan kondisi dasar ini, kita yang dimaksudkan dengan Alkitabiahnya, kita akan berbuah banyak untuk mengenal dia. Maka itu tidak lain Filipi 2 ayat 5 mengatakan, biarlah kita hidup bersama ini, menaruh perasaan dan pikiran Kristus itu. Jangan kita di gereja, tentunya di dalam masa hidup kita ini kita masih dalam kedagingan. Roma 7 mengatakan ya celakalah aku ini karena selalu hidup di dalam dua ranah ini. Tetapi biarlah kita pilih selalu bersyukurlah ada di dalam Kristus yang hukum kasihnya itu betul-betul menguasai pikiran kita walaupun di dalam kedagingan kita melayani dengan kuasa dosa itu. Itulah Roma 7 yang dikatakan. Tetapi di sini dikatakan, biarlah kita memiliki perasaan dan pikiran Kristus ada di dalam dia. Kita berbuah banyak. Karena di luar itu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar itu, in another words, kita tidak bisa klaim apa-apa. Bukan lagi soal aku, ataupun juga semua nama organisasi atau apapun yang boleh klaim di hadapan Tuhan. Karena semuanya begitu mendalam keterlibatan Tuhan di dalam setiap aspek hidup orang-orang yang percaya ini. Yang diinginkan yaitu hidup di dalam dia. Jangan keluar-keluar dari situ. Untuk kita memiliki ini semua, percaya dengan baik, dan selanjutnya dan seterusnya pertahankan dengan baik sampai garis finish yang terakhir. Itulah yang Tuhan inginkan, teman. Itulah arahan bagaimana kita akan menjadi berkat di dalam segala beberapa perumpamaan yang Tuhan berikan. Coba kita melihat Lukas 19. Ini satu ayat yang sering saya gandrungin dulu, yaitu karena apa? Menyangkut raja, menyangkut uang, menyangkut hasil dagang. Ini seolah-olah adalah ayat yang sangat relevan sekali di tengah-tengah hidup. Yes, that is true, betul. Nah, terjadilah waktu ia kembali apa menjadi raja, karena Tuhan Yesus sudah mengatakan anak manusia datang sebagai raja sebelum di antara kamu ada yang meninggal. Itulah yang diprofesikan, yang dinubuatkan setelah dinobatkan menjadi raja ini. Dia memanggil hamba-hambanya. Ini ceritanya panjang, tetapi inilah inti yang saya ambil di sini, yang telah diberikan uang itu. Perhatikan baik-baik, bro and sis, uang yang dimaksud di sini, kita sepakat, kita tahu di dalam segala pemahaman, firman-Nya Kristus itu tidak lain adalah roh dan hidup itu. Yaitu sewaktu memberikan ini untuk diperdagangkan. Artinya, uang yang harta yang dipercayakan ini tidak tinggal diam. Kita tahu di dalam perumpamaan ada 3 macam yang berbeda. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dalam arti berdagang ini supaya dengan kecerdikan, dengan kedewasaan, dengan rahmat, dengan pewahyuan yang Tuhan berikan, kita bisa memberikan hasil yang baik ini. Nah, di sini dikatakan ayat 16, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Inilah yang namanya hasil dagang. Inilah yang Tuhan pertaruhkan semuanya ini untuk betul-betul kita mendapatkan lipat gandaan seperti tadi Matius 13, seperti Yohanes 15. Diam di dalam dia, mengerti lebih banyak. Inilah yang dimaksud dari 1 mina menjadi 10 mina yang sungguh diharapkan oleh Tuhan itu. Dan selanjutnya dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, yaitu bagaimana kita renewing our mind, yang kita bisa bertumbuh. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam pekerjaan kecil, terimalah kuasa atas 10 kota. Di sini 2 hal yang penting, bicara soal setia. Banyak orang memahaminya setia tidak lain adalah
saya senantiasa mengikuti dengan baik. Kalau minggu ke gereja, kalau ini dengan doa puasa, kalau ini tuh baik. Tetapi yang di sini dimaksud setia, which is faithful in English, and also to be fruitful, itulah setia yang aktif dalam arti di dalam Tuhan, di dalam keberadaannya. Kita mengerti, bertumbuh, dan melipat ganda. Bukan sekedar hanya perbuatan yang hanya dari dulunya sampai sekarang tidak berubah, ya terus begini melakukan ini aja. Tidak. Tetapi ini adalah satu transformasi, ini adalah pertumbuhan yang terjadi, yang Tuhan inginkan di dalam kata-kata setia ini. Dan terima kekuasaan atas 10 kota. Dulunya mungkin hanya teritori yang kecil. Nah, inilah simak dengan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Biarlah perlengkapi terlebih dahulu. Perlipat gandaan di dalam pemahaman Kristus inilah yang menjadi bekal yang baik yang akhirnya Tuhan anugerahkan untuk memperluas untuk kekuasaan yang dilibatkan. Puji Tuhan, teman-teman, kalau kita pun juga sudah dalam hal ini melalui Zoom, kita menjangkau tempat yang lebih luas, tetapi senantiasa didasari terlebih dahulu kelipat gandaan ini di dalam pemahaman, yaitu soal mina, soal uang, yang Kolose 2 ayat 2 mengatakan, semuanya harta kekayaan, itu termasuk keyakinan pengertian, itu adalah rahasia Allah, yaitu Sang Kristus itu sendiri. Kita tidak pernah mengartikannya semua ini adalah hal-hal yang duniawi, ada hal-hal yang daging sifatnya. Boleh saja tidak menjadi masalah, tetapi hal yang utama, yang intinya tidak lain adalah hal yang rohani itu, oleh karena rahasia Allah, soal kekayaan, soal pengertian, soal pemahaman, keyakinan, semua ini adalah ada di dalam Kristus itu. Nah, dengan demikian seperti perumpamaan yang lain, Matius 25 pun sama. Soal kerajaan surga, seorang yang mau bepergian memanggil hambanya, mempercayakan harta. Kita ini semua sudah diberikan percaya harta, yaitu Kristus yang sudah menjadi sumber hidup, sumber berkat kita ini di dalam tengah-tengah hidup, menerima 5 talenta, dan ia membawa laba 5 talenta itu. Perumpamaan demi perumpamaan dituntut supaya kita bertumbuh. Karena di dalam Yohanes 15 pun mengatakan, kalau kita tidak bertumbuh, yang artinya setia itu pun dimaknai dengan pertumbuhan yang terjadi itu. Kita tahu semua apa yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dengan 5 talenta ini dipercayakan ini menerima laba 5 talenta, pertumbuhan kembali di dalam hal ini yang sungguh Tuhan berkenan. Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi dikatakan di sini dengan baik dan setia, bukan lagi seperti pemahaman kita yang selalu hanya mengartikan segala ini menjadi apa? Rutinitas. Segala ini menjadi kebiasaan. Segala ini yang dari dulu sampai sekarang. Tidak. Di dalamnya inilah pertumbuhan ini yang sungguh menakjubkan, senantiasa diinginkan terjadi. Ia yang telah setia dalam perkara kecil memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Puji Tuhan. Dengan dasar pelipat gandaan inilah kita mulai melangkah. Tadinya yang sebelumnya dikatakan ini adalah membawakan ini semua ke dalam kekuasaan yang lebih besar, 10 kota. Di sini lain pihak, di sini dikatakan adalah diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tidak lain semuanya ini, teman-teman, seperti apa yang judul dikatakan, talenta ini sebagai benih, pengenalannya akan dia berbuah berlipat ganda, dan kemudian, barulah kemudian ini, meningkatkan jangkauan dan mandat yang kita terima dari Kristus. Inilah step by step langkah yang perlu kita lalui, perlu kita pahami dengan baik. Bukan sering yang kita katakan, pergi ke sana, pergi ke sini. Tanpa pelipat gandaan yang menjadi dasar, yang menjadi modal, istilahnya itu, labanya ini pengenalan Kristus yang baik, barulah 10 kota, barulah diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan sebagainya. Bukan sekedar hanya pergi sana, pergi sini, menjadi tujuan akhirnya. Bukankah ini adalah pemahaman yang perlu kita renungkan dengan baik?
Puji Tuhan. Nah, dengan ini masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah kehendak Tuhan yang Tuhan berikan dalam perumpamaan yang demikian ini, supaya kita benar-benar ada di dalam Dia yang turut bahagia oleh karena Tuhan kita yang bahagia oleh segala yang kita lalui ini. Ayat terakhir yang mengatakan, ini pun juga menjadi satu ayat yang favorite, camkanlah orang yang menabur sedikit, menuainya pun sedikit. Inilah langkah-langkah bagaimana kita menjadi berkat, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang menabur sedikit, menuai sedikit. Nabur banyak, menuai banyak. Bukankah ini semua yang banyak orang mengartikannya hanya simplified dengan semuanya ini adalah didasari secara jasmani, secara kedagingan, yang dimaksud tidak lain adalah uang, kebaikan, dan sebagainya. Tidak salah, teman-teman. Itu semua ada pemahaman-pemahaman yang boleh kita artikan. Tapi lebih daripada itu, inti dari semuanya ini, seperti ayat selanjutnya, karena kita perlu melihat dengan seluruh ayat yang lebih lengkapnya. Ayat selanjutnya mengatakan, Ia, yaitu Kristus, Tuhan ini, yang menyediakan benih. Yang dimaksud tadi menabur itu benihnya itu disediakan oleh Kristus. Kembali keterlibatannya Dia ini sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Dialah yang menyediakan benih ini bagi penabur dan roti untuk dimakan. Roti untuk dimakan karena apa? Pemahaman inilah bagaikan roti yang hidup yang kita boleh makan. Mau dimaknai dengan roti untuk semua jasmania pun tidak menjadi masalah. Tetapi menjadi inti yang lebih mendasarnya adalah roti yang sudah memberikan kita hidup ini. Ia juga yang akan menyediakan benih. Bayangkan teman-teman, Dialah yang menyediakan benih bagi kamu dan apa? Melipat gandakannya. Kembali lagi di soal lipat ganda menjadi lebih banyak dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di dalam kebenarannya inilah kita bertumbuh. Kita bertumbuh makin baik, makin di dalam kebenaran, pengenalan akan Dianya itu. Terakhir Efesus 2:10 mengatakan, kita ini dibuat oleh Allah, diciptakannya di dalam Kristus Yesus, bukan di lain, teman-teman. Bukan atas kehendak kita sendiri, bukan. Tetapi semuanya ini di dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan yang baik, tadi yang sudah kita banyak bicarakan, dan apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah melengkapi, Tuhan sudah menyiapkan ini semuanya ini. Maunya supaya kita apa? Hidup ada di dalam. Kita menjadi berkat di dalam kehidupan. Inilah sejalan semua yang Tuhan inginkan supaya kita betul di dalam ciptaannya, di dalam Yesus Kristus. Christ in you, untuk kita dipersiapkan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang seperti tadi dikatakan. Baik, menjadi kesimpulan Bapak Ibu sekalian, berkat yang dimaksud yaitu berkembang biak, berbuah. That is to be fruitful and multiply. Terwujud janji berkat Abraham itu yaitu Kristus itu sendiri. Tidak ada yang lain. Bukan kita melihatnya dari segi Abrahamnya, tetapi di balik itu, yang bayangan-bayangan ini, wujudnya inilah semuanya Kristus itu sendiri. Karena dosa manusia yang dulunya taklukkan berkuasa atas bumi ini, beralih di dalam limpah kasih karunia-Nya, kita hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah perubahan-perubahan peralihan yang perlu kita maknai dengan baik, dan di dalam itulah ketergantungan kita. Bukan 100%, that could be 1000%, kalau whatever possible di dalam tengah-tengah hidup kita. Dan hanya oleh basuhan kasih-Nya yang terlebih dahulu ini, kita disanggupkan untuk berjalan dan saling mengasihi tanpa keterlibatan Dia di dalam seluruh keberadaan kita untuk membasuh kaki kita ini. Jangan bilang ini boleh iya, boleh enggak, tetapi ini harus. Otherwise, kalau Dia tidak terlibat, semuanya akan menjadi sia-sia. Inilah yang menjadikan keinginan Tuhan, supaya kita bisa saling mengasihi, kita bisa berjalan dengan baik di dalam kasih-Nya. Rohanilah yang menjadi inti dasar firman Kristus, dan yang telah limpah menganugerahkan berkat-Nya
demi berkatnya tadi itu beberapa berbagai contoh dan lebih daripada itu masih begitu banyak yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang keenam, hati bagaikan tanah yang subur, benih firman Kristus bertumbuh melipat sebagai kekayaan rahasia Allah untuk terima kemudiannya perluasan mandat ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan teman-teman, biarlah di sana di sini semuanya ini dipersiapkannya benih rahasia Kristus itu menjadi taburan dan dilipat gandakan berbuah-buah kebenaran itu di tengah-tengah hidup kita semuanya di dalam Kristus. Puji Tuhan, biarlah kita bergairah, biarlah kita semangat oleh karena sungguh Dia sungguh baik. Jangan kita kepo-kepo sendiri hal-hal, kalau saya boleh katakan begitu, dengan hal yang lain. Tetapi sesungguhnya kita hanya ingin di dalamnya, mengenal Dia, melipat gandanya, kan pengenalan akan Dia inilah menjadi acuan hidup kita untuk berbuah dan menyenangkan hatinya. Thank you. Christ in you and God bless you, the hope of glory. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Wilson untuk sharing firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan. Baik.